Ah, gawat. Ada yang ngebobol rumah Pak Dipa dan nyuri beberapa barang penting dari brankasnya. Ini foto brankas sebelum dan sesudah kejadian. Bisa temukan 5 barang yang dicuri si penjahat? Si penjahat nyuri segepok uang, tiket ke Lyon, arloji mahal, kalung, dan patung emas. Malangnya bagi si penjahat, Gilang Dipa adalah pensiunan detektif. Wah, jadi teringat masa lalu nih. Gilang pun mencoba memeriksa rumahnya dan mencari jejak si penjahat. Apa kamu lihat hal yang mencurigakan di ruangan ini? Ada jejak sepatu di lantai, ukurannya agak besar. Kemungkinan ini adalah jejak sepatu seorang pria. Sekarang, mari pergi ke lorong tempat jejak kaki itu mengarah. Apa kamu menemukan hal yang mencurigakan di sini? Ada pecahan kaca di lantai. Ini aneh. Soalnya nggak ada jendela yang pecah. Apa si pencuri memecahkan barang miliknya? Si penjahat memasuki rumah lewat jendela. Gilang memutuskan untuk menjelajahi taman. Apa ada jejak di sini? Tampaknya si penjahat menjatuhkan topinya karena terburu-buru. Sekarang, waktunya mewawancara para saksi. Sehari sebelumnya, ada 3 orang di rumah ini. Istri Gilang, Clara, pembantu mereka, Mary, dan si tukang kebun, Adam. Ketiganya mengaku melihat si penjahat. Tapi cerita mereka berbeda jauh. Clara bilang, aku lagi jalan di koridor dan ngelihat bayangan di taman. Ternyata seorang pria berambut coklat panjang. Dia kabur begitu melihatku, jadi kupikir dia cuma orang lewat. Mary berkata, saya mau ke lantai 2 dan saya lihat ada bayangan. Ternyata seorang pria jangkung berkacamata dan kayaknya dia botak. Dia melihat saya lalu kabur lewat jendela. Kayaknya dia menjatuhkan sesuatu pas kabur. Jadi saya langsung telepon bapak. Dan Adam bilang, saya lagi nanam bunga di kebun. Lalu waktu saya menatap ke atas, saya lihat bayangan di lorong. Ternyata seorang cewek. Dia tinggi, berambut keriting. Saya pun lari masuk ke rumah. Tapi pas sampai, dia sudah pergi. Siapa yang benar? Mary. Sepertinya Adam cuma melihat Clara dan Clara melihat Adam, tapi nggak mengenali bayangan satu sama lain. Sementara itu, Mary mengira si penjahat itu botak karena awalnya memakai topi. Dia juga bilang si penjahat memakai kacamata, dari sanalah pecahan tadi berasal. Gilang meminta Mary cerita lebih jelas. Mary rupanya memotret si pencuri, seorang pria paruh-baya bertopi dan berkacamata. Si penjahat mencuri tiket ke Lyon, jadi Gilang memutuskan untuk pergi ke sana. Dia naik bus ke bandara. Dalam perjalanannya, dia ingin mempertajam keterampilan detektifnya. Dari semua penumpang ini, mana yang tidak punya tiket? Bayi di pelukan bapak ini. Gilang naik pesawat dan memutuskan untuk berlatih lagi. Dari semua penumpang ini, mana yang sudah menikah? Cewek ini yang punya cincin di jarinya. Gilang tiba di Lyon. Dia datang ke hotel untuk bertanya tentang si penjahat dan sekarang menunggu gilirannya untuk bicara dengan resepsionis. Sambil menunggu, bisa tebak siapa di antara orang-orang ini yang bukan turis? Cowok ini, cuma dia yang nggak bawa koper, dia juga nggak bawa souvenir. Akhirnya giliran Gilang tiba, dia datang ke resepsionis. Halo, katanya.
Aku detektif yang sedang menyelidiki kejahatan. Bisa tolong berikan rekaman kamera pengawasmu selama beberapa hari terakhir? Tentu detektif, tapi bisa tolong bantu aku menyelesaikan kejahatan lain lebih dulu? Kurasa anjingku mencuri surat-suratku. Bisa tolong si resepsionis menemukan anjing itu? Ini dia, anjing itu bersembunyi di bawah tangga aula. Gilang sudah menerima rekaman dari kamera pengawas selama 4 hari terakhir. Bisa temukan si tersangka di foto-foto ini? Ini dia. Di hari pertama dia datang pakai kacamata tapi tanpa topi. Tapi lihat beberapa hari kemudian, dia punya topi baru dan setelan mahal. Ini pria yang aku cari, ucap Gilang sambil menunjukkan pria di foto itu. Oh, aku kenal dia, jawab si resepsionis. Dia biasanya pergi malam hari dan baru kembali pagi harinya sekitar pukul 10. Gilang memutuskan untuk menginap di hotel itu dan menunggu si tersangka kembali. Setelah membawa barang-barangnya ke kamar, Gilang duduk untuk memecahkan beberapa teka-teki logika sebelum tidur. Yang pertama lumayan mudah, ini dia. 2 ayah dan 2 anak laki-laki menemukan 3 jeruk dan saling berbagi, masing-masing dapat 1 jeruk utuh. Kok bisa ya? Ada 3 orang di sana, seorang kakek, seorang ayah, dan seorang anak laki-laki. Teka-teki keduanya lebih sulit, tapi Gilang masih bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau kamu, seorang wanita mau memanggang 6 pai, bagaimana dia bisa melakukannya dalam 15 menit jika wajan cuma bisa muat untuk 4 pai dan 1 pai perlu dipanggang selama 5 menit di setiap sisinya? Langkah pertama, masukkan 4 pai ke wajan dan panggang selama 5 menit. Langkah kedua, balik 2 pai, keluarkan 2 yang lain, masukkan 2 pai baru, dan panggang selama 5 menit lagi. Langkah ketiga, keluarkan 2 pai yang sudah matang, balikan 2 pai yang lain, masukkan 2 pai setengah matang dari kelompok pertama tadi, dan panggang selama 5 menit. Tugas selesai. Teka-teki terakhir ini agak rumit, bunyinya begini. Seorang pria tuli dan bisu memasuki toko untuk membeli rautan pensil. Dia menaruh jari telunjuknya di telinga kiri dan membuat gerakan memutar di dekat telinga kanannya dengan tangan satunya. Si penjual langsung tahu apa yang dia mau. Beberapa waktu kemudian, seorang buta memasuki toko yang sama. Bagaimana dia menjelaskan kepada si penjual bahwa dia mau beli gunting? Dia cuma perlu mengatakannya dengan lantang. Dia buta, bukan bisu. Di pagi hari, si detektif bangun dan turun untuk menunggu tersangka. Si penjahat pun datang pada pukul 10:15 menit. Dia adalah pria parubaya berkacamata, sedang melihat arlojinya dan berkata, "Gawat, aku harus bergegas. Aku sudah terlambat 15 menit." Gilang segera menghadangnya. "Kamu rupanya, kamu pencuri yang merampokku." Gimana Gilang bisa tahu? Arloji yang dilihat tersangka adalah arloji milik Gilang. "Tidak, tunggu, aku," ucap pria itu sambil melangkah mundur. Kemudian tiba-tiba dia kabur. Gawat! Gilang mengejarnya, tapi si pria itu berhasil sembunyi di suatu tempat. Dia pasti memilih salah satu dari 3 jalan ini untuk melarikan diri. Ada mobil polisi yang menghalangi jalan ini, jalan kedua mengarah gang yang sangat gelap sehingga kamu nggak bisa melihat apa-apa. Jalan ketiga dihalangi sekerumunan orang. Berpikirlah, jalan mana yang dipilih si pelaku? Dia mungkin memilih jalan ketiga.
Jelas dia nggak akan lari ke polisi. Akan berbahaya juga kalau dia lari ke kegelapan. Gimana kalau dia tersandung, jatuh dan tertangkap? Jadi dia memilih kerumunan supaya bisa berbaur. Gilang melihat si penjahat di antara kerumunan, dia mengejarnya, tapi pria itu menghilang di tikungan. Gilang mengikutinya, di sebelah kiri dia melihat alun-alun pusat kota. Ada kafe di tengah, di sebelah kanan dia melihat jalan menuju taman. Jalan mana yang kemungkinan besar dipilih si penjahat? Jelas ke alun-alun. Tidak ada banyak orang di taman, si pelaku akan terlihat mencurigakan jika berlari di tempat sepi. Dan jika dia duduk di kafe, si detektif akan segera melihatnya. Akhirnya Gilang sampai di alun-alun. Saat berlari, dia berhasil meminta bantuan polisi. Sekarang dia harus menemukan semua orang yang mirip si pelaku sebelum dia kabur lagi. Bisakah kamu menemukan 5 kemungkinan tersangka? Ini dia, mereka adalah pria bertopi dan berkacamata. Polisi menangkap para tersangka dan membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mereka semua terlihat sangat mirip. Sayangnya si penjahat sudah berhasil menyembunyikan arlojinya. Jadi Gilang harus menemukan cara lain untuk mengidentifikasi si pelaku. Siapa pencurinya? Yang ini, dia punya kutil yang sama di hidungnya seperti si pencuri. Gilang mengenali si penjahat, nama aslinya Charlie Wana. Aku nggak salah apa-apa, ucapnya. Aku lari karena takut dan kamu nggak punya bukti kalau aku penjahat. Benarkah? Gilang menyarankan polisi untuk memeriksa kamar si penjahat di hotel. Mereka menemukan brankas di sana, sandinya adalah sebuah kata 4 huruf. Ada petunjuk di dekat brankas 5, 13, 1, 19. Bisakah kamu menebak kata sandinya? Kata sandinya adalah emas. Angka ini merupakan nomor urut dari huruf-huruf ini di dalam alfabet. Di brankas ada patung emas Gilang. Sayangnya cuma ini yang mereka temukan. Si penjahat sudah berhasil menjual sisanya. Tapi yang paling penting bagi Gilang, keadilan kembali ditegakkan. Setelah lembur berjam-jam untuk mengerjakan proyek sainsnya, Miko akhirnya berhasil menciptakan DNA makhluk hibrida. Sebagai self-reward atas kerja kerasnya, dia bersantui sebentar sambil ngopi dan makan donat. Tapi saat dia kembali, spesimennya sudah lenyap dari inkubator. Dia pun memanggil Rian, Jeffrey, dan Laura. Lalu dia menginterogasi. Siapa nih yang udah ngambil objek penelitian rahasia yang lagi kukerjain? Rian bilang dia sibuk melakukan penelitian di proyek lain, jadi nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Jeffrey bilang dia belum lihat makhluk hibrida itu karena saat itu dia sedang berada di ruang arsip untuk mencari berkas yang dia butuhkan. Sedangkan Laura bilang dia sedang berada di kamar. Jadi, siapa yang mengambil spesimen itu? Miko nggak bilang kalau dia meneliti makhluk hibrida. Jeffrey, kamu ketahuan. Lain kali lebih hati-hati kalau ngasih keterangan ya. Meski kurang suka dengan musim dingin, Anna harus tetap keluar dan beraktivitas seperti orang-orang lain. Dia baru pindah ke kota itu untuk bekerja dan masih beradaptasi dengan cuacanya yang super dingin. Dia sampai di mall untuk belanja sebentar saat badai salju besar menerjang. Tapi saat kembali ke tempat parkir, mobilnya telah dibobol maling. Barang-barangnya juga digasak. Setelah dipanggil polisi, ketiga tersangka memberikan alibi. Francisca bilang dia sedang memoles mobilnya di luar, jadi dia tidak tahu menahu soal kejadian itu. Norman bilang dia sedang belanja baju. Eddie bilang dia sedang ngopi di kafe yang ada di mall. Polisi menangkap tersangkanya. Siapa?
Francisca, memoles mobil di luar ruangan saat badai salju bukan cuma aneh sih, tapi nggak aman juga. Ya, ketahuan deh. Kamu bangun dalam keadaan terjebak di suatu ruangan. Di hadapanmu terdapat 4 pintu. Dan kamu cuma punya waktu super mepet untuk memilih salah satu pintu. Terdengar suara monster yang terus mendekat, jadi kamu segera mengecek ke 4 pintu itu. Di pintu paling kiri tertulis, buka pintu di kanan kalau mau bebas. Di pintu kedua juga tertulis, pintu yang kanan. Sedangkan di pintu ketiga tertulis, jalan keluarnya ada di hadapanmu. Di pintu terakhir tertulis, jangan percaya tulisan itu. Pintu mana yang sebaiknya kamu pilih? Pintu terakhir yang memperingatkan untuk jangan percaya dengan tulisan itu, tapi bukan berarti ketiganya tidak benar. Pintu pertama menginformasikan untuk membuka pintu di kanan. Bukan berarti pintu terakhir di sebelah kanan, tapi cuma pintu yang ada di kanan. Pintu kedua bertuliskan pintu yang kanan, bukan pintu yang benar, tapi pintu yang ada di sebelah kanan. Pintu ketiga bertuliskan jalan keluarnya ada di hadapanmu. Yang ini kurang logis kan? Jadi pintu terakhirlah yang akan membawamu lolos dari situ. Mario terlihat sumringah saat tahu adiknya Yesi akan datang. Dia baru dapat pekerjaan baru dan tak sabar untuk menyambutnya. Yesi cuma bisa melihat tempat-tempat yang pernah dikunjungi kakaknya itu dari foto. Begitupun dengan tempat tinggal barunya. Saat menjemput Yesi di bandara, Mario mengamati adiknya berperilaku aneh. Responnya sangat mirip robot. Gerakannya juga kaku. Dia nggak mau makan dan cuma mau istirahat saja. Kok aneh ya? Mungkin Mario sudah kebanyakan nonton film sci-fi? Setelah beberapa saat, Mario mendengar ada yang mengetuk pintu. Loh, ternyata itu Yesi. Tapi kayaknya Yesi bilang kalau Yesi yang ada di apartemen kakaknya itu penipu. Saat Yesi yang ada di dalam apartemen keluar, kemudian melihat Yesi lain duduk di sofa, keduanya kaget bukan kepalang. Masing-masing mencoba meyakinkan Mario kalau dialah Yesi yang asli. Tapi, siapa yang akan Mario percaya? Wajar aja kan kalau kelelahan dan ingin istirahat setelah melakukan perjalanan jauh? Tapi dari mana Yesi kedua bisa tahu tempat tinggal Mario? Padahal kan sebelumnya nggak tahu. Tubuhnya bahkan tidak berkeringat setelah berlari-lari menuju apartemen Mario. Di hari yang hangat, Vivi yang tinggal di kota pinggir pantai berencana untuk hiking sendirian. Tapi setelah beberapa jam berjalan, dia malah tersesat di tengah hutan. Di hadapannya terdapat 3 jalur. Di jalur pertama terdapat jejak kaki beruang, sedangkan jalur kedua jejak sepatu manusia. Jalur ketiga ada di pinggir sungai. Jalur mana yang harus dipilih Vivi agar bisa keluar dari situ? Jalur di pinggir sungai. Karena dia tinggal di kota pesisir, aliran sungai kemungkinan besar berakhir di laut. Dengan begini, dia bisa mengetahui lokasinya. Melissa berbagi kursi kereta dengan 3 penumpang lain. Cuaca saat itu sangat panas dan AC-nya tidak berfungsi. Jamil mulai mengeluh dan baru bisa tenang setelah membuka jendela. Melissa menaruh syal sutra merah pemberian neneknya itu di samping tubuhnya. Judith memujinya. Rama, seorang lansia, berkata dia lupa membawa hadiah untuk istrinya yang akan menjemputnya di stasiun. Weh, Jamil ternyata naksir Judith. Beberapa saat kemudian, Melissa pergi ke toilet. Saat dia kembali, syalnya kok hilang? Siapa yang mencurinya? Gak ada yang nyuri. Saat itu memang panas. Lalu Jamil membuka jendela. Angin di luar telah menerbangkannya. Ada zombie yang memerangkap Dino di suatu ruangan. Mereka mengepungnya. Gawat, dia terjebak dan tak bisa kabur. Zombie itu bahkan menggapai-gapai lengannya melalui celah pintu. Saat melihat sekeliling, Dino baru tahu kalau dia ada di kios koran kecil. Di situ terdapat majalah dan buku saku. Kemudian, dia mengamati sekeliling. Wah, ada selotip nih. Bagaimana caranya menghindar dari gigitan zombie itu?
Dino bisa kabur dari situ dengan menempelkan majalah di bagian tubuh vitalnya sehingga zombie tidak bisa menggigitnya. Cukup mudah dilakukan kok, agar dia bisa kabur dari semua zombie itu tanpa terluka. Plusnya lagi, dia bisa tuh sambil baca-baca di sepanjang jalan. Evan tersesat di hutan, dan celakanya saat itu salju sedang turun. Polisi cuma bisa mendeteksi 4 garis paralel di sepanjang jalan menuju hutan. Kok aneh ya? Kemudian petugas segera menginterogasi beberapa orang. Nico bilang dia sedang beli makanan di toko terdekat. Vanessa bilang dia sedang mengasuh anaknya. Saat kejadian, Christina sedang bekerja. Setelah mendengar semua alibi, polisi langsung menangkap Nico. Kenapa? Dia memakai kursi roda. Keempat garis paralel itu merupakan jejak kursi roda yang Nico pakai untuk berjalan ke dalam hutan, lalu kembali. Saat tahun ajaran baru, Dava memulai pekerjaannya sebagai guru TIK di SMA setempat. Guru lain bernama Roy tidak begitu menyukai Dava karena dia menginginkan posisi itu. Kemudian, sistem keamanan di sekolah itu dibobol seseorang yang mengakibatkan terjadinya banyak kebocoran informasi penting. Saat polisi melakukan interogasi, mereka memberikan alibi. Dava bilang, seharian saya mengoreksi ujian di ruang guru kok. Roy bilang, saat kejadian, saya sedang menyiapkan tugas untuk para murid. Siapa yang harus ditangkap? Siapa sih yang berbohong? Dava, di hari pertama sekolah, mana ada ujian Pak Guru? Gilang lagi kesulitan nih. Dia ada di kantor polisi untuk mencari tersangka, salah satunya mencuri tas Betty saat dia sedang piknik di taman. Gilang pun mengamati mereka lekat-lekat. Betty bilang pelakunya bertubuh besar, botak, dan memakai jaket hitam. Ciri-ciri ini sesuai dengan penampilan semua pria itu. Setelah mengamati lagi, Gilang tahu satu ciri khas unik dari si tersangka ini. Tersangka pertama memiliki jenggot, tersangka kedua memakai celana pendek, dan tersangka ketiga memakai kacamata. Gilang langsung tahu siapa pelakunya. Yang mana? Ada tanah di sepatu boot tersangka pertama. Sepatu tersangka lain bersih semua. Jadi, dia menapaki jalan berlumpur saat Betty berpiknik. Hey, impian Justin akan segera menjadi kenyataan. Dia adalah peserta pelatihan di kantor kepolisian. Tapi untuk menjadi detektif sejati, dia harus melewati sebuah tantangan. Tantangan ini berupa teka-teki detektif yang paling sulit. Nah, inilah yang pertama. Polisi telah mencari Kiki selama 2 hari. Pria itu mendaki gunung dan tidak pernah kembali. Akhirnya, dia ditemukan. Seseorang memukul kepalanya dan meninggalkannya terbaring di semak-semak. Kiki hanya berhasil mengatakan, "Teman," dengan suara lemah dan kehilangan kesadaran. Petugas polisi menyelidiki 3 tersangka yang semuanya adalah teman Kiki. Zaki mengatakan dia menghabiskan hari-hari terakhir ini di tempat kerja karena mau ada rapat besar. Juki bilang kepada detektif bahwa pergelangan kakinya terkilir dan tidak bisa turun dari kasurnya selama 4 hari. Dan Billy bilang dia baru dari New York untuk urusan bisnis. Pria itu bahkan menunjukkan boarding pass-nya kepada polisi. Siapa dalang di balik penyerangan Kiki? Justin sangatlah teliti. Dia dengan cepat menyadari Billy hanya menunjukkan 1 boarding pass. Lalu bagaimana dia kembali dari New York? Ceritanya terdengar mencurigakan. Sekarang, Justin diberi catatan berisikan beberapa angka. Dia harus mencari tahu angka yang hilang. Ini adalah kode untuk membuka brankas berisi bukti yang dia butuhkan untuk memecahkan kasus berikutnya. 5, 3, 6. 5, 3... Justin tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa angka yang hilang adalah 7. 536 adalah nomor kasus sebelumnya, dan 537 adalah yang berikutnya.
Brankas terbuka. Justin melihat folder berisi kasus yang harus dia pecahkan selanjutnya. Pak Wawan, seorang pengusaha kaya, menghilang dari kamar tidurnya, tapi dia berhasil meninggalkan pesan. Tulisnya, pertama Juli, keempat Maret, pertama November, ke-8 Februari. Polisi menginterogasi orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu. Jenny, istri Pak Wawan, berkata, "Aku kaget, suamiku padahal selalu waspada. Sayangnya, aku tidak tahu apa-apa. Aku sedang menginap di rumah orang tuaku." Lutfi, sekretaris Pak Wawan, mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang mengerjakan laporan untuk bosnya dan tidak meninggalkan ruang kerjanya. Sementara Rosa, putri Pak Wawan, menjawab, "Aku sedang ada tamu, kami nggak keluar dari kamarku." Kasusnya masih belum terpecahkan. Bisakah Justin memecahkannya? Orang di balik hilangnya Pak Wawan adalah istrinya. Pertama Juli, berarti huruf J. Keempat Maret, E. Pertama November, N. Dan ke-8 Februari, I. Jika disatukan, hasilnya Jenny. Keesokan harinya, Justin menginterogasi Mary, tersangka dalam kasus penyelundupan yang rumit. Gadis itu menolak bicara. Suatu ketika, dia berteriak, "Sekarang, aku akan mencelupkan ponselku ke cangkir berisi kopi ini, dan kebenarannya tidak akan pernah terungkap." Tapi Justin sama sekali tidak takut terhadap ancamannya. Kenapa? Cangkir itu cuma diisi biji kopi. Ponsel itu tidak akan rusak olehnya. Seorang pembersih sepatu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi tempat Justin bekerja. Pria itu berkata dia adalah orang yang jujur. Dia membersihkan sepatu orang secara gratis. Pelanggannya pun membayar dia seikhlasnya. Tapi Justin segera menyadari trik apa yang digunakan pembersih sepatu itu. Pria itu membersihkan satu sepatu secara gratis. Tidak ada yang mau terlihat tidak rapi hanya dengan satu sepatu bersih. Dan membayar dia untuk membersihkan sepatu satunya. Suatu hari, bos Justin menelepon istrinya dan bilang akan sampai di rumah pada pukul 8. Mereka tidak punya rencana apapun untuk malam itu. Sang suami tiba di rumah hampir tepat waktu, pukul 8:05. Tapi istrinya sangat marah. Si bos bingung. Saat datang ke kantor keesokan harinya, dia meminta Justin menjelaskan kepadanya kenapa istrinya begitu marah. Justin memberitahu atasannya, istri bapak mengira bapak pulang pukul 8 malam, tapi bapak tiba pukul 8 pagi. Justin dikirim untuk berpatroli di jalanan. Saat berjalan, dia melihat situasi yang aneh. Seorang pria keluar dari sebuah rumah dengan membawa seember air, berteriak, dan menuangkan air ini ke trotoar. Justin butuh waktu sejenak untuk mencari tahu kenapa pria itu melakukannya. Pria itu berencana mencuci mobilnya, tapi saat dia mengambil air, mobilnya telah dicuri. Suatu hari, bank dirampok. Polisi menduga salah satu satpam bank membantu para penjahat, dan Justin harus memeriksa mereka bertiga. Satpam pertama mengatakan dia mendengar orang berteriak dan bergegas ke sana, tapi saat dia tiba, para penjahat sudah pergi. Petugas keamanan kedua menjelaskan dia meminum secangkir kopi pada saat itu dan bahkan tidak mendengar apa-apa. Sementara penjaga ketiga berkata dia mengejar para pencuri tapi harus mengikat tali sepatunya. Tanpa pikir panjang, dia berjongkok di dekat pintu keluar darurat. Pada saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia siuman, para penjahat itu sudah pergi. Justin segera tahu satpam mana yang bersalah. Kalau kamu? Pelakunya adalah satpam ketiga. Semua pintu darurat terbuka keluar untuk alasan keamanan.
Tersangka Justin berikutnya adalah seorang wanita muda. Dia belum bertemu wanita itu, tapi punya fotonya. Saat sedang melihat foto ini, Justin merasa ada yang salah, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Kemudian, tiba-tiba dia sadar. Apa yang Justin sadari? Wanita itu berada di dalam rumah, tapi pintunya ditutup dari luar. Bagaimana dia masuk dan keluar rumah lewat jendela lantai 2? Sepertinya tidak. Penjahat terkenal melarikan diri dari menara setinggi 46 meter. Seseorang berhasil memberinya gunting dan tali. Justin menemukan bahwa panjang tali itu hanya 23 meter dan si penjahat memotongnya di tengah. Nah, sang calon detektif perlu memahami bagaimana hal itu membantu si penjahat melarikan diri. Si penjahat memang memotong tali itu di tengah, tapi tidak melintang. Dia membuat potongan di sepanjang tali, mengikat kedua ujungnya, dan turun ke tanah tanpa masalah. Ada kasus baru untuk Justin. Martin membeli mobil pada bulan September, dan sekarang sebulan kemudian mobil itu dicuri. Keempat tersangka adalah teman Martin. Kejahatan itu terjadi pada pukul 10 malam pada hari Rabu. Saat itu, Alan sedang bermain bulu tangkis di taman. Natalia sedang dalam perjalanan pulang kerja. Roy membawa kucingnya jalan-jalan, dan Rosie sedang berbelanja bahan makanan. Siapa dalang pencurian mobil itu? Alan. Dia mungkin lupa, pada pukul 10 malam, kondisinya sudah terlalu gelap untuk bermain bulu tangkis. Ada dokumen penting yang hilang, dan Justin harus menemukannya sebelum bosnya kembali dari liburan. Dia menemukan hanya ada 3 orang yang mungkin mengambil dokumen itu. Pada saat surat-surat itu menghilang, Randy sedang berada di kantornya menganalisis kasus baru. Johnny sedang mandi sebelum berolahraga di pusat kebugaran, dan Kayla sedang mengikuti pelatihan senjata api. Siapa yang mengambil dokumen itu? Jawabannya Johnny. Orang aneh macam apa yang mandi sebelum berolahraga? Otoritas bandara mencurigai seorang penyelundup emas akan terbang keluar dari bandara mereka. Justin dikirim ke sana untuk membantu. Tersangka dihentikan di bea cukai. Tapi meski berusaha sekuat tenaga, petugas keamanan tidak bisa menemukan barang yang mencurigakan di dalam kopernya. Hanya ada beberapa barang pribadi. Mereka pun melepas pria itu. Tapi begitu dia mengangkat koper dan mulai berjalan pergi, Justin menyadari pria itu memang menyelundupkan emas. Bagaimana dia bisa tahu? Hanya ada beberapa barang di koper itu. Artinya, pria ini seharusnya mampu membawanya dengan mudah. Tapi dia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkatnya. Artinya, pasti ada sesuatu yang berat tersembunyi di dalamnya. Justin menyelesaikan hari kerjanya dan memutuskan untuk mampir ke kedai kopi favoritnya. Tapi saat dia sedang memesan cappuccino, seseorang mencuri dompetnya. Dia hanya melihat sesosok pria berlari menjauh. Justin mengejarnya, tapi pria itu sudah pergi naik mobil hitam. Detektif masa depan kita melompat ke mobilnya sendiri dan mulai mengikutinya. Dia tidak bisa mengemudi terlalu cepat karena sedang hujan. Dalam 10 menit, mobil hitam menghilang di tikungan. Saat Justin sampai di sana, dia melihat 3 mobil hitam serupa diparkir di depan sebuah gedung apartemen. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tahu mobil mana yang merupakan milik pencuri itu. Bagaimana dia bisa tahu jika tidak melihat plat nomor mobil pencurinya? Tanah di bawah mobil pertama dan ketiga kering, tapi di bawah mobil kedua basah. Berarti pemiliknya baru saja datang.
Seorang pria datang ke kantor polisi dan Justin dikirim untuk bicara dengannya. Dia mengaku baru membeli koin palsu. Si penjual mengatakan ini adalah koin kuno dan pria itu mempercayainya. Tapi sesampainya di rumah, dia menyadari dirinya telah ditipu. Justin melirik koin itu dan setuju dengan pendapat pria itu. Kenapa? Tertulis tanggal 15 sebelum Masehi di koin itu. Tapi orang-orang yang hidup di masa itu tidak mungkin tahu bahwa masa itu terjadi sebelum era saat ini. Hey, mimpi memang menjadi kenyataan. Masa percobaan Justin berakhir dan dia sekarang menjadi detektif sungguhan. Waktu Hilmi pergi ke supermarket untuk beli semangka, dia nemu 4 semangka ini. Tapi cuma satu yang bisa dimakan. Kamu bisa tebak yang mana? Semangka yang pertama adalah hologram. Gambarnya seperti pixel kan? Tangkai semangka kedua adalah ular hijau, jelas bukan pilihan aman. Dan semangka keempat punya retakan kecil. Jadi Hilmi sebaiknya pilih semangka ketiga aja. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, Hari dan Pam lagi santai di rumah mereka. Hari lagi nonton TV, sementara istrinya Pam lagi menikmati buku misteri favoritnya. Tiba-tiba mati listrik dan Hari mutusin untuk tidur aja, tapi Pam pengen namatin bukunya dulu. Gak ada lampu darurat di sana, tapi hal itu gak mengganggu Pam. Kok bisa? Pam dengerin buku audio di ponselnya. Dia besar di Sabtu dan Senin, kecil di Kamis, besar kecil di Selasa, nggak ada di Jumat dan Minggu. Apa ya kira-kira? Huruf S. Bella dan Ken terbang ke Eropa untuk bulan madu. Perjalanan mereka memakan waktu 2,5 jam. Setelah 2 minggu bersama, mereka pulang. Tapi kali ini, perjalanan mereka memakan waktu 150 menit meskipun pesawatnya terbang pada kecepatan yang sama. Kenapa ya? Ternyata 2,5 jam itu sama dengan 150 menit. Karina berkemah di hutan bersama 3 sahabatnya. Mereka menyantap makan malam enak, lalu tidur. Pagi harinya, Karina bangun pertama dan melihat semua makanan dari tas sudah habis dimakan seseorang. Karina menanyai teman-temannya. Jojo bilang, Aku capek banget semalam dan langsung tidur begitu kepala aku nempel bantal. Aku nggak tahu apa-apa. Lea bilang, aku keluar dari tenda tengah malam untuk ke toilet. Makanannya masih di tempat semula di tas di dekat pohon. Wendy bilang, aku keluar tenda malam-malam untuk melihat bintang. Aku cuma makan 1 coklat, sumpah. Siapa yang memakannya? Monyet yang sembunyi di pohon. Kamu lihat jejak kaki di sekitar tas itu? Itu bukan jejak kaki manusia. Gary adalah seorang dekan, mobilnya dicuri pagi ini. Gak lama kemudian polisi nemu mobil itu di seberang jalan. Pencurinya nabrak tiang, lalu kabur. Polisi menanyai 3 tersangka. Hilmi bilang, aku sibuk karena ada kelas sepanjang pagi, lalu aku jalan dengan teman-temanku. Rian bilang, Aku periksa kertas ujian saat itu. Robi bilang, Aku bolos kuliah dan pergi ke tempat pacarku. kamu bisa tebak siapa pelakunya? Hilmi, perhatikan bagian dalam mobilnya deh. Dia kehilangan salah satu antingnya. Usia gabungan Jenny dan Yasmin 49 tahun. Jenny 2 kali umur Yasmin saat Jenny seumur Yasmin sekarang. Berapa umur kakak beradik ini?
Jenny 28 tahun dan Yasmin 21 tahun. Lisa suka anggur tapi nggak suka kentang. Dia suka labu siam tapi nggak suka selada. Dia juga suka kacang polong tapi nggak suka bawang bombay. Kalau begitu, dia suka labu atau apel ya? Labu, karena Lisa cuma suka makanan dari tanaman rambat. Kata mana yang gak cocok dalam kelompok ini dan kenapa? Skuter, semua kata yang lain adalah anagram. Dua orang mengikuti lomba, mereka harus menahan sesuatu. Akhirnya juri mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah orang yang tangan dan kakinya diikat. Kok bisa? Gampang aja, peserta harus menahan napas dan orang yang diikat itu berhasil menahan napas paling lama. Becky lagi mikirin kata dengan 7 huruf yang sering kita baca. Huruf keempat, 5, 6, dan 7 bertambah setiap tahun. Huruf ke-7, 6, dan 3 meliputi 70% dunia. Kata apa yang dipikirkan Becky? Jawabannya adalah berusia. Usia kita bertambah setiap tahun dan air meliputi lebih dari 70% bumi. Ami melihat Niko dan Niko melihat Mia. Ami udah nikah, tapi Mia belum. Apa orang yang udah nikah melihat orang yang belum nikah? Jawaban kamu iya atau enggak? Atau informasi ini nggak cukup? Jawabannya adalah ya. Ada 2 kombinasi yang masuk akal. Kalau Niko udah menikah, Mia yang belum nikah melihatnya yang udah nikah. Kalau Nick belum nikah, masih ada Ami yang udah nikah. Kalau gitu, dia melihat Niko yang masih lajang dan itu juga menjawab pertanyaannya. 5 teman lagi makan apel, Ami selesai sebelum Bob, tapi setelah Nur. Danny selesai sebelum Eva, tapi setelah Bob. Kamu tahu urutan orang yang menghabiskan apel itu? Nur, Ami, Bob, Danny, dan Eva. Eric adalah petugas parkir di supermarket. Suatu hari dia lagi patroli di tempat parkir seperti biasa. Dia melihat ada yang parkir di tengah jalan, lalu dia menanyai 4 cewek. Maaf mbak-mbak, yang punya mobil siapa ya? Semua cewek bilang, bukan mobilku. Eric memperhatikan baik-baik mobil itu dan langsung tahu pemiliknya. Kamu bisa tebak siapa pemilik mobil itu? Cewek yang pertama, cuma dia yang nggak pakai tas, soalnya tasnya ada di mobil. Putra pulang malam-malam dan nemuin mobilnya rusak. 3 teman kosnya ada di sana dan Putra mutusin untuk nyari tahu pelakunya. Jadi dia pun menanyai mereka. Jojo bilang, Aku nggak nyentuh mobil kamu. Aku ngajak jalan anjing tadi. Miko bilang, Bukan aku tadi main bola sama temanku. Lalu Wildan bilang, Gak ada kejadian istimewa hari ini. Aku cuma nongkrong sama tetangga. Kamu tahu siapa yang bohong? Wildan, dia bilang dia nongkrong sama tetangga tapi nggak ada yang tinggal di rumah kosong itu. Plus pipinya kelihatan kayak orang habis tabrakan tuh. Sophie lagi tidur, tiba-tiba apartemennya dirampok. Perampok itu mengurung Sophie di kamar mandi dan menyuruh dia jangan berisik. Lalu perampok itu mulai ngambil uang dan perhiasan di apartemen. Tiba-tiba telepon berbunyi, perampok itu menyuruh Sophie mengangkatnya dan bicara tanpa ngasih tahu situasi saat itu.
Sophie mengangkat teleponnya, penelepon itu suaminya. Sophie bilang, "Oh hai sayang, ada masalah darurat sayang. Telepon aku kalau udah mendarat ya. Tolong langsung pulang ya. Aku udah masakin makanan favorit kamu biar kamu rileks." Lalu, Sophie pun menutup teleponnya. 10 menit kemudian, polisi tiba di rumah Sophie dan menangkap perampok itu. Kamu bisa tebak gimana cara polisi tahu tentang perampokan itu? Sophie mainin tombol mute, dia tekan mute pada beberapa bagian obrolannya biar suaminya cuma mendengar darurat, telepon, dan tolong. Lalu suaminya pun langsung menelpon polisi. Rizky terbangun di ruang bawah tanah aneh dan melihat 3 pintu. Dia cuma punya satu kesempatan untuk kabur dan kalau dia masuk salah satu pintu itu, dia nggak bisa pakai pintu lain. Pintu pertama mengarah ke ruangan berisi kabel tegangan tinggi yang menggantung di atas lantai basah. Di balik pintu kedua, ada ruangan berisi air dan piranha. Pintu ketiga mengarah ke ruangan yang dari atapnya jatuh asam yang melelehkan daging. Pintu mana yang kira-kira lebih aman? Rizky sebaiknya milih pintu pertama. Dia nggak bakal kenapa-napa kalau tubuhnya nggak menyentuh kabel meskipun dia kena air. Jerry nelpon istrinya Rosa untuk ngasih tahu kalau dia bakal pulang pukul 7. Mereka nggak merencanakan acara spesial malam itu, tapi waktu Jerry tiba pukul 7:02, Rosa marah. Kenapa dia marah? Ada yang tahu? Rosa pikir suaminya bakal pulang kerja pukul 7 malam, tapi dia malah pulang pukul 7:02 keesokan paginya. Saat lusa adalah kemarin, hari ini sama jauhnya dari hari Rabu, seperti hari ini dari Rabu, saat 2 hari kemarin adalah besok. Kamu bisa tebak hari apa setelah hari ini? Kamis. Harry dan Benny adalah 2 pesulap yang tampil malam ini di 2 klub malam yang ada di jalan yang sama. Tapi salah satu pesulap itu palsu. Bisa tebak yang mana? Benny. Perhatikan bagian bawah tuxedo pesulap itu deh. Di kanan kamu bisa melihat tanda pengenal pegawai restoran dengan namanya. Dia pasti pelayan yang datang menggantikan pesulap asli. Monyet, tupai, dan burung balapan ke puncak pohon kelapa. Siapa yang bakal dapat pisang lebih dulu? Monyet, tupai, atau burung? Gak ada lah, karena pisang gak tumbuh di pohon kelapa. Bonnie lagi masak makan malam, dia punya 3 kompor gas, kompor kayu bakar, dan kompor arang. Tapi cuma ada 1 korek api nih. Mana yang harus dinyalakan duluan? Korek apinya dong. Ceritanya kamu sopir bus, 9 orang naik bus dan 3 orang turun. Lalu 2 orang lagi naik dan 1 lagi turun. Akhirnya 4 orang lagi naik dan 2 orang lagi turun. Berapa usia sopir bus itu? Sama dengan usia kamu. Ingat pertanyaannya, kamu sopirnya. Hei kamu, detektif super! Dalam tantangan detektif ini ada 3 level. Setiap teka-teki akan jauh lebih sulit dipecahkan dibanding yang sebelumnya. Wah, agar bisa mencapai akhir tantangan dan mengetahui hasilnya, kamu harus berkonsentrasi penuh dan menggunakan seluruh keahlian detektifmu. Level 1. Anthony tinggal di bagian selatan kota, 20 menit dari kampus. Rumah Mark berada di sebelah utara dan sedikit lebih dekat dari kampus, hanya 10 menit. Kelas mereka dimulai pada jam yang sama dan keduanya selalu bertemu di taman saat menuju ke kelas. Siapa yang jaraknya lebih jauh dari gedung kampus saat keduanya bertemu?
Kedua cowok ini bertemu di titik yang sama. Ini artinya jarak keduanya sama dari gedung kampus. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menyadari ada seorang pria yang bepergian ke luar negeri setidaknya beberapa kali seminggu. Mereka mulai curiga kalau pria itu adalah penyelundup. Tapi mereka tidak tahu benda apa yang diselundupkan. Pria itu selalu membawa koper atau tas, tapi dia tidak pernah kedapatan membawa benda terlarang atau barang mahal di dalamnya. Hanya beberapa bulan kemudian, ketika ada petugas bea cukai yang baru mulai bertugas, misteri ini berhasil dipecahkan. Apa yang diselundupkan pria ini? Pria itu menyelundupkan koper dan tas bermerek. Seorang polisi sedang mengejar penjahat yang mencuri arlojinya. Orang itu kabur ke arah gedung rumah sakit dan menghilang di dalamnya. Polisi itu tidak sempat melihat apakah pelakunya seorang pria atau wanita. Ketika si polisi memasuki pintu rumah sakit, dia melihat dua dokter sedang memeriksa pasien. Salah satunya pasti pelaku yang dia cari, tapi yang mana? Pelakunya adalah wanita di sebelah kiri. Dia terlihat tidak memakai stetoskop di telinganya. Emily berhasil lulus dari tes yang sangat sulit dengan nilai sempurna. Walau sulit dijelaskan, profesornya yakin kalau Emily mencontek saat ujian. Setelah berdebat selama beberapa saat, akhirnya mereka sepakat. Jika Emily bisa memecahkan sebuah teka-teki dari profesornya ini, maka Emily berhak atas nilainya. Profesor itu menyerahkan secari kertas dengan tulisan house. Emily tidak memerlukan waktu lama untuk menemukan jawabannya. Apa maksudnya? Teka-teki ini sungguh menjebak karena ternyata warna hurufnya memegang peranan penting. Jawabannya adalah greenhouse atau rumah kaca. Si kecil Adam tahu abangnya Budi mendapat hadiah uang di hari ulang tahunnya. Tapi sekeras apapun Adam mencoba, dia tidak bisa menemukan uang itu. Suatu hari, ketika Budi pergi, Adam menyelinap ke kamar abangnya. Tidak ada uang di sana, tapi Adam menemukan sebuah peta. Budi telah menyembunyikan uangnya di halaman. Adam mengikuti instruksi pada peta secara mendetail, 10 langkah ke kiri, 15 ke kanan, kemudian 8 ke depan. Pasti ada di situ. Adam segera menggali. Tapi setelah 2 jam, dia tak menemukan apapun. Apakah Budi menjebak adiknya yang malang? Langkah Adam tidak selebar abangnya. Itulah sebabnya dia menggali di tempat yang salah. Level 2. Saat itu, Helen sedang bekerja di kantornya. Tiba-tiba sistem keamanan rumahnya memberitahu kalau ada seseorang di dalam rumahnya. Helen langsung menghubungi polisi. Helen yakin orang yang masuk ke rumahnya adalah orang kiriman pesaingnya. Menurutnya, orang itu mengincar kartu memorinya yang berisikan informasi tentang proyek barunya. Ketika polisi tiba, memang ada orang di rumah Helen. Polisi menggeledah pria itu, tapi tidak menemukan kartu memori. Tak mungkin kan pria itu menelan kartunya? Terus, kartunya ada di mana? Ketika polisi menggeledahnya, diam-diam pria itu menyelipkan kartu memorinya ke dalam saku salah satu polisi tersebut. Setelah digeledah, dia mengambil kartunya lagi. Di suatu resort ski terjadi insiden. Manajer mereka menghilang. Polisi mencurigai 3 orang yang menginap di resort tersebut. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan ketiga orang ini. Mungkin mereka sedang bermain ski. Polisi tidak punya banyak waktu dan memutuskan untuk memeriksa kamar mereka. Perhatikan barang-barang ketiga tersangka ini dan coba tebak siapa yang menjadi dalang hilangnya si manajer. Pelakunya Joe. Hanya dia yang tidak memiliki baju hangat atau perlengkapan olahraga musim dingin. Artinya, dia datang ke resor bukan untuk bersenang-senang. Jason adalah turis yang kaya raya. Dia menginap di hotel kecil tapi mahal di tepi pantai.
Ketika badai mengamuk disertai tiupan angin kencang, terjadilah mati lampu. Seluruh area hotel diliputi kegelapan. Para tamu harus berada di dalam kegelapan setidaknya selama 2 jam. Akhirnya, masalah ini bisa ditangani. Namun, Jason baru sadar selama kericuhan ini ada orang yang mengambil dompetnya yang penuh dengan uang tunai, juga semua kartu kreditnya. Polisi pun tiba dan menginterogasi semua orang yang ada di hotel saat itu. Justin, si resepsionis, berkata pada polisi kalau dia ada di ruang bawah tanah. Dia mencoba untuk menyalakan generator darurat, sayangnya tidak berhasil. Nicole, tamu yang lain, berkata kalau dia tiba 1 jam sebelum mati lampu. Dia sangat kelelahan. Dia menyalakan beberapa lilin, mengeluarkan semua barangnya, mandi, dan pergi tidur. Gregory, supir hotel, berkata kalau dia berada di bandara menjemput tamu yang baru saja tiba. Polisi segera mengetahui siapa yang berbohong. Apa kamu juga bisa? Mati lampu tersebut disebabkan oleh badai yang mengamuk. Mana ada pesawat yang terbang dalam cuaca buruk seperti itu? Jadi, tak mungkin ada yang datang dengan pesawat. Gregory berbohong. Pada abad ke-22, robot hidup di antara manusia dan ini sudah jadi hal yang lumrah. Namun terkadang, robot sangat menyerupai manusia sehingga membuat para polisi bekerja lebih keras. Seperti saat ini, Budi, seorang polisi berpengalaman, harus menentukan satu dari ketiga tersangka ini yang bersalah atas pencurian identitas. Budi tahu pasti kalau pelakunya adalah robot. Lantas, mana yang bukan manusia? Cewek yang di tengah, dia punya port USB di sisi lehernya. Level 3, Maria harus ikut serta dalam kejuaraan olahraga yang sangat penting. Namun, beberapa hari sebelum kejuaraan itu, pacarnya Kevin menyadari kalau Maria menghilang. Satu-satunya yang ditinggalkan gadis itu adalah sebuah surat. Maafkan aku harus pergi. Kita tidak akan berjumpa lagi. Tolong hubungi kakakku Jenny. Nomor teleponnya 2121736362. Bingung karena menerima pesan seperti ini, Kevin mendatangi polisi. Sepertinya Maria diculik dan dipaksa untuk menulis pesan ini. Dia anak sematawayang di keluarganya dan tidak punya kakak. Polisi memulai investigasinya. Mereka menemukan 3 orang yang bisa saja jadi dalang di balik hilangnya Maria. Cheryl, pesaing Maria, berkata kalau dia berada di rumah ibunya beristirahat sebelum kejuaraan tersebut. Aaron, pelatih Cheryl, berkata kepada polisi kalau dia menghabiskan seluruh waktunya di gedung olahraga. Dan Kyle, pelatih Maria, berkata kalau dia merasa tidak enak badan dan terus beristirahat di tempat tidurnya. Siapa yang tahu di mana keberadaan Maria? Dalam catatannya, gadis itu tidak menuliskan nomor telepon, tapi kode untuk mengungkap nama pelakunya. Aaron, siapa pula yang ingin punya pelatih jahat seperti dia? Janet punya mimpi, yakni menjadi asisten seorang profesor yang merupakan ilmuwan tersohor dan sangat berbakat. Si profesor tahu kalau Janet adalah wanita yang pintar, tetapi sebelum mempekerjakannya, si profesor memutuskan untuk mengujinya. Si profesor membawa Janet ke rumahnya yang memiliki 2 ruangan yang terisolasi satu sama lain. Di ruangan yang satu ada 3 saklar, di ruangan yang lain ada 3 bolam lampu. Janet harus berada di ruangan yang bersaklar. Dia diizinkan untuk pergi ke ruangan yang lainnya hanya sekali. Dia harus tahu saklar mana yang terhubung ke setiap bohlam. Janet berhasil memecahkan teka-teki ini. Bagaimana dia melakukannya? Dia menyalakan saklar pertama dan menunggu selama 1 menit. Kemudian dia mematikannya. Setelah itu, dia menyalakan saklar kedua dan pergi ke ruangan yang memiliki bohlam. Salah satu bohlam itu menyala, berarti itulah yang terhubung ke saklar kedua. Janet menyentuh bohlam lainnya. Bohlam yang hangat berarti terhubung ke saklar pertama dan yang dingin terhubung ke saklar ketiga. David tinggal di lantai 6 di suatu gedung apartemen. Suatu hari, pria itu sedang menikmati kopinya di balkon. Tiba-tiba, dia melihat ada wanita di lantai 8 gedung di seberang gedung apartemennya. Wanita itu membuka jendela dan melemparkan sesuatu dengan sangat kuat. Tak
Tak sampai semenit, David langsung berdiri dan berlari untuk menghubungi ambulans. Ambulans pun segera tiba dan langsung membawa wanita itu ke rumah sakit. Apa yang dilempar wanita itu keluar jendela? Benda itu adalah bumerang. Hei, aku tidak bilang semua orang ini pintar loh. Apa kamu masih ingin mencoba memecahkan teka-teki? Kali ini yang lebih sulit? Coba lihat ini. Tebak, apa artinya? Aman dalam angka. Kalau kamu berhasil melewati level pertama, kamu memiliki keahlian berpikir logis lebih baik dibanding orang lain. Menonton lebih banyak film detektif bisa membuat keahlian observasimu jadi lebih tajam. Kalau kamu berhasil memecahkan level 2, selamat! Keahlian berpikir analisismu kuat juga. Hanya saja, kamu masih harus lebih memperhatikan detail kecil. Kalau kamu membabat habis teka-teki di ketiga level ini, wow, keren! Hanya sedikit orang yang bisa sampai ke titik ini. Kamu pasti menjadi orang yang sering dimintai saran dalam situasi sulit karena kamu bisa menemukan solusi untuk masalah apapun.